Present Tense Worksheet kali ini untuk mengetes kemampuan kalian tentang pemahaman Simple Present Tense ya. Simple Present Tense digunakan biasanya untuk mengungkapkan kejadian sehari-hari, daily activities, kemudian kebenaran umum, kemudian juga biasanya untuk mengungkapkan hobi atau kegemaran kita pakainya Simple Present Tense ya. Oke, langsung saja ya. Number 1. She blah 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 very hard every day. Jadi biasanya dicirikan dengan keterangan frekuensi, entah every day, setiap hari, always, selalu, jarang, seldom, sometimes, terkadang, kemudian juga often, sering. Ya itu ya, pakai keterangan waktu seperti itu, ada every day. Ini ada keterangan waktunya every day, setiap hari. Pastikan berarti kegiatan rutin gitu ya, pakainya simple present tense. She blah blah very hard every day. Dia titik-titik sangat keras tiap hari. Dan di sini di optionnya pilihannya itu ada work, works, work, working. Pakainya yang mana ya? Kita tahu simple present tense itu formulanya ya. Yang perlu diingat-ingat nih ya, subject, kemudian verbs. Verbnya itu kalau untuk kalimat verbal berarti pakai verb, kalau kalimat nominal pakainya to be ya, verb. Nah itu nanti atau verb 1 pakainya verb 1 yang ketambahan bisa ketambahan s atau es atau ies, kemudian kalimat positif ya, kemudian objek atau pelengkap dan biasanya keterangan waktu tertentu adverb. Nah, untuk kalimat negatifnya ini untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatifnya itu subject, kemudian pakai don't or doesn't, tergantung subjeknya ya. Kemudian kembali ke verb 1 tanpa tambahan apapun, kemudian objek atau pelengkap. Untuk kalimat tanya di sini ya. Kalimat tanyanya pakainya do or does, baru subjek, kemudian verb 1 tanpa tambahan apapun, objek atau pelengkap, kemudian adverb. Nah, itu secara umum seperti itu ya. Nah, ini kalimat positif berarti karena subjeknya she, he, she, it itu seneng es gitu ya ngapalinya ya. He, she, it itu kalau bahasa Jawanya itu doyan es, suka es. Berarti harus ketambahan es atau ies kata kerjanya. Nah, betul, yang betul adalah be ya. Untuk subjek he, she, it, kemudian nama benda tunggal. Nah, perlu diingat-ingat nama benda. Benda itu bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa manusia. Tunggal, asalkan tunggal. Nah, itu harus kata kerjanya harus ketambahan s, es, atau is. Nah, macam-macam ya. Nanti tergantung kata kerjanya. Oke, my parents, blah 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 in small town near the mountain. Orang tuaku. Jadi kalian perlu ngeceknya itu subjeknya aja sebenarnya ya. Subjeknya itu jamak ya, karena ada ketambahan s. Kalau jamak berarti kan they, mereka ya, pasti live. Kalau ada verb ing-nya jelas salah, ada ed-nya jelas salah, karena ini present. Jadi biasanya kalau ada akhiran ed, itu kata kerja beraturan, tapi bentuk past, jelas bukan. Ing itu biasanya untuk continuous. Nah, itu aja udah yang perlu diingat. The baby always, bayinya cuma satu ya, cries at night. Tom and Jerry, lebih dari satu. Mereka berarti kan go. Mudah sekali kan, Tom and Jerry go to school by bus. Tom dan Jerry pergi ke sekolah dengan bus. She speaks English and French. Dia berbahasa Inggris dan Prancis. Number 6. The trainnya cuma satu ya, berarti arrives, ada S-nya, at a 6:30 every morning. Keretanya itu berangkat setiap 6:30 pagi. Nah, apa sih bedanya AM and PM? AM itu biasanya, ini buat pengetahuan juga, biasanya dari jam 00, jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kalau PM itu past meridium, AM itu ante meridium, itu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Berarti kalau ini
6 a.m. itu berarti jam 6:30 pagi. They berarti pakainya do ya. Nah, gitu they. Jadi ini tinggal kita melihat aja subjeknya itu he, she, it tunggal atau they, we, I, you gitu ya. They usually do their homework after dinner. Mereka biasanya mengerjakan PR mereka setelah makan malam. My little brother, cuma satu little brother-nya berarti he, berarti ini watches. My little brother watches cartoon every Saturday. Adik laki-lakiku menonton kartun setiap Sabtu. The sun. Nah, ini general fact ya, untuk mengungkapkan kebenaran umum. The sun satu, berarti dia itu it. The sun rises. Betul, rises in the east. Matahari itu terbit di sebelah atau di ufuk timur. They, kalimat negatif, kalau they pakainya don't. They don't play football on weekdays. Mereka tidak bermain sepak bola pada hari-hari aktif ya. He, kalau he berarti doesn't. He doesn't have a car. Nah ini ya, kembali lagi ke bentuk verb satu, bukan pakai has. Salah kalau pakai has ya. He doesn't have a car. Dia tidak punya mobil. Oke, number 12. Kalau I berarti don't. I don't like eating vegetables. Aku tidak suka makan sayur. I go to school at 6:30 every day. Aku pergi ke sekolah setiap 6:30 pagi setiap hari. She doesn't like drinking coffee in the morning. Dia tidak suka minum kopi pada pagi hari. We don't understand the lesson clearly. Kami tidak mengerti pelajaran dengan jelas. My father itu tunggal, he. He berarti kata pronounnya kan. Kalau he berarti doesn't. He doesn't watch. Nah, ini kembali ke verb 1. My father doesn't watch TV at night. Okay, number 17. The babynya cuma satu, berarti doesn't. The baby doesn't sleep at night. She doesn't. Right. She doesn't go to school on Sundays. Dia tidak pergi ke sekolah setiap hari Minggu. Why, blah, 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 she always come late. Kalau kalimat tanya seperti what, where, why, when, kemudian ini harus diikuti dengan kata kerja bantu. Kita lihat subjeknya, she, berarti pakainya does. Why does she always come late? Kenapa sih dia selalu pulang telat? Gitu kan? Nah, untuk kalimat tanya yang pakai do or does, dilihat juga subjeknya. Your friends, jamak lebih dari satu kan berarti kata gantinya you tapi jamak ya. You, kalian. Your friends, kalian, teman kalian berarti pakainya do. Do your friends usually come to your house? Gitu. How often, nah kalau you berarti pakainya do. How often do you visit your grandparents? Berapa sering sih kamu mengunjungi kakek nenek kalian? They don't speak Japanese well. Mereka tidak berbicara bahasa Jepang dengan bagus ya. My friends, lebih dari satu berarti kan they ya, mereka ya, teman-teman kalian berarti pakainya don't. My friends don't come to my house often. Teman-temanku tidak sering datang ke rumahku. You berarti pakainya do. Do you like reading books? Apakah kamu suka membaca buku? She berarti does. Does she go to the library every week? Apakah dia pergi ke perpustakaan setiap minggunya? Nah, begitu ya. Number 26. Your father. Satu orang, he berarti does. Does your father work in an office? Apakah ayahmu bekerja di sebuah kantor? They berarti do. Do they play chess on weekends? Apakah mereka bermain catur setiap akhir pekan? Nah, kalau is dipakai untuk apa? Is itu biasanya kalau kalimat
Is dipakainya itu untuk kalimat nominal kalau kata kerjanya itu bukan kata kerja seperti ini ya, kata kerja verbal, bukan ya. Where your mother itu satu, she berarti where does your mother cook, di mana ibumu memasak. What time bla 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 the class start, what time the class itu it berarti pakainya does. What time does the class start? And number 30, he like listening music. Nah, pakainya apa ya kira-kira ya? Do or does or is or are. Apakah dia suka mendengarkan? Suka, ada kata kerjanya ya. Kira-kira do or does, is or are ya. Coba tulis di kolom komentar ya.